Dasar bocah, kataku, seraya menyimpan ponsel. Dia pikir aku akan cemburu dengan foto yang Nabila kirim padaku. Foto yang menunjukkan jika dia tengah dibonceng Sony. Menurutku, itu tidak berarti apa-apa. Bisa saja mereka ketemu di jalan, lalu Sony membawa Nabila karena satu tempat kerja. Bisa juga wanita itu memang sengaja memanas-manasiku dengan gambar itu. Sayangnya, aku tidak merasa terbakar. Gambar, bahkan adegan yang lebih panas dari itu pernah aku alami dalam hubungan sebelum ini. Jadi, itu tidak berpengaruh apa-apa buatku. Denting ponsel kembali mengalihkan pandanganku. Masih dari orang yang sama. Nabila kembali mengirimkan pesan dengan disertai gambar dia yang sudah berada di kedai kopi. Tangan suamiku itu merangkul pundaknya dengan tertawa lebar. Mau ini anak apa sih? Kok ngirimin gambar beginian? Kataku merutuki kebodohan wanita bernama Nabila. Niatnya untuk membuatku cemburu, tapi malah terkesan memaksakan diri. Aku tahu jika foto itu diedit, ada bayangan lain di belakang mereka yang menandakan Nabila dan Sony tidak berfoto berdua. Bisa saja mereka berpose berempat, tapi dipotong oleh Nabila, lalu dikirimkannya padaku. Sangat memaksa. Deru mesin mobil berhenti di depan toko membuatku langsung menyimpan ponsel di meja. Kemudian ke depan untuk menyambut gadis kecilku yang turun dengan diikuti mama dari dalam mobil. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam sayang. Nakal ya kak mau sekolah, ujarku menjiwil dagu bulat milik Sanum. Maaf bunda, tadi aku masih ngantuk. Terus juga dilarang sama ayah karena di luar masih hujan. Tuh, masih gerimis. Sanum menunjuk air terus turun. Aku mengajak Sanum dan mama ke dalam. Aku menyuguhkan minuman kepada mereka beserta jajanan pasar yang masih tersaji di atas meja. Sony kerja Num, tanya mama seraya menghenyakkan bokong pada kursi plastik. Sedangkan Sanum, dia duduk di bawah, seraya menonton kartun dari ponselku. Di tangannya ada keripik kentang yang dia ambil sendiri dari rak di belakangnya. Kerja mah, baru aja berangkat. Oh iya, Mas Sandi gimana mah, kok ditinggal? Bukannya langsung menjawab pertanyaanku, mama malah mengembuskan nafas berat. Dia mengusap rambutnya yang disisir rapi ke belakang, menggoyangkan sanggul agar sedikit naik. Entah harus bagaimana mama menghadapi dia, Num. Boleh kak sih, mama bilang lelah. Lelah kenapa mah, tanyaku, seraya mengusap punggung tangan wanita itu. Mama capek Ranum, katanya sakit, tapi gak mau dirawat, gak mau minum obat. Tiap hari uring-uringan, bicara gak jelas, hingga mama bingung harus bagaimana ngadepin dia. Stres mama lama-lama, guratan lelah dan marah terlihat dari wajah mama. Banyak beban yang mama rasakan, hingga kini kantung di bawah matanya semakin jelas terpampang. Pikirannya terganggu, hingga mempengaruhi pola tidur dan makannya. Memangnya mau Mas Sandi apa mah, tanyaku kemudian. Kamu, aku, telunjuk ini mengarah ke dada. Mama mengangguk, dia melirik pada Sanum yang masih anteng dengan ponsel serta makanannya, lalu kembali melihat ke arahku. Tangan yang tadi kuusap kini membalas dan menggenggam jari jemariku dengan sesekali memainkan cincin yang melingkar di sana. Boleh gak, mama minta tolong sama kamu untuk tetap bertahan pada pernikahan kamu dan Sony, meskipun di depan nanti akan banyak halangan dan rintangan. Mama ini bicara apa? Kenapa menakutkan sekali kata-kata mama untuk Ranum? Aku balas bertanya, Sandi masih kekeh ingin kembali padamu, Num. Dia masih terus mencari celah untuk bisa masuk ke dalam hubungan kamu dan Sony. Salah satunya, dia menyuruh seseorang untuk menjadi duri dalam rumah tanggamu, Num. Aku menyipitkan mata dengan tanpa mengalihkan pandangan dari wanita parubaya itu. Wajah keriputnya semakin jelas, apalagi di sudut-sudut mata yang sayu itu. Sekejam itu, Mas Sandi, ujarku kemudian. Mama mengangguk. Dia kembali memintaku untuk jadi wanita kuat serta sabar dalam setiap masalah yang datang.
Karena Mama yakin satu dari beberapa kejadian dalam hidupku pasti datang dari Mas Sandi. Aku sungguh tidak percaya Mas Sandi bisa berbuat senekat itu padaku. Apa mungkin Nabila adalah salah satu alat Mas Sandi? Jika iya, Sony harus tahu agar dia bisa menjaga jarak dengan temannya itu. Apalagi sekarang Mama sendiri yang memberitahuku tentang kakak dari suamiku itu. Tidak mungkin Mama berbohong dan hanya menakut-nakutiku saja, bukan? Num, apa yang kamu pikirkan? Mama kembali bertanya. Setelah beberapa saat kami saling diam. Banyak, Mah. Salah satunya Mas Sandi. Masa sih, Mah, dia sampai seperti itu? Bukankah menduakanku adalah pilihannya? Dia laki-laki dewasa yang punya pikiran loh. Masa tidak pernah memikirkan efek dari perbuatannya? Dan sekarang dia malah menghalalkan segala cara untuk bisa kembali padaku. Bahkan sampai menyuruh orang lain agar aku dan adiknya bercerai. Waraskah dia atau kewarasannya sudah hilang dibawa istrinya ke dalam penjara? Aku berucap panjang lebar yang hanya mendapat anggukan kepala dari Mama. Pernyataan Mama tentang putra pertamanya itu sungguh membuatku emosi. Aku tidak habis pikir di mana letak nurani Mas Sandi hingga dengan sadar dia terus mencari cara untuk menghancurkan rumah tanggaku. Mama paham perasaan kamu, Num. Jika Mama ada di posisi kamu, Mama pun akan sangat marah sama Sandi. Jujur, sekarang pun Mama tidak tahu harus bagaimana menghadapi dia. Bicara baik-baik sudah, menasihati sudah beberapa kali. Tapi, ya begitu, dia keras kepala. Makanya, Mama bilang sama kamu tentang rencana-rencana Sandi yang Mama tahu, agar kamu waspada dan tidak langsung percaya jika nanti ada seseorang yang mengadu domba kamu dan Sony. Aku mengangguk lemah. Kenapa hidupku harus serumit ini? Tidak bisakah jalan hidupku lurus tanpa ada rintangan untuk mencapai tujuan? Bahagia adalah tujuanku. Hidup tenang adalah impianku. Tidak bisakah aku mendapatkannya? Jujur saja, aku sudah lelah menghadapi berbagai masalah hidup yang datang bertubi-tubi. Nenek, bukannya kita akan pergi ke tempatnya Om Sony, ucap Sanum seraya berdiri di tengah-tengah aku dan Mama. Oh iya, tadi nenek sudah janji ya, mau pergi ke kedainya Om Sony. Mau ke sana sekarang? Sanum mengangguk pasti. Dia menyimpan ponselku di meja, kemudian mengganti pakaian meskipun aku tidak menyuruhnya. Katanya dia ingin berfoto di taman yang ada di dekat kedai kopi Sony. Yuk Num, kita ke sana. Kayaknya toko kamu ini sedang sepi juga. Mendingan kita jalan-jalan aja yuk. Mama mengajakku ikut serta. Iya, tokoku sedang sepi, tapi sayang juga jika harus ditinggal pergi. Kalau tutup terus, nanti pendapatanku malah kian berkurang. Sedangkan utangku masih lumayan besar pada ibu dan bapak. Num, mau pergi bareng kita? Mama kasih 1 juta biar kamu gak rugi ninggalin toko. Hari ini kamu jadi supir Mama. Temenin Mama dan Sanum healing. Gimana? Aku bengong, seraya menimbang antara menolak dan menerima. Uang 1 juta hanya menjadi supir sehari. Diajak jalan, jajan, masa nolak? Oke Ma, kalau Mama maksa. Ranu mau, ujarku seraya tersenyum penuh arti. Mama tertawa geli melihat ekspresiku yang langsung hijau mendengar uang. Harus realistis bukan? Menemani mertua jalan-jalan kan berpahala. Bisa menyenangkan hati juga menebalkan isi dompet. Aku langsung berganti pakaian setelah mengatakan setuju untuk ikut pergi. Sanum yang sudah siap dengan pakaian dan tas ransel kecilnya menungguku sambil menyisir rambut. Mama sampai memberikan komentar jika Sanum memang benar-benar duplikatku. Tingkah lakunya tidak jauh beda, ingin selalu tampil sempurna ketika akan bepergian. Pantaslah, Sandi menyesal sampai ke ubun-ubun menceraikanmu Num. Semakin matang usiamu, malah semakin cantik dan awet muda.
Tidak heran sih kedua putraku sampai tergila-gila padamu, Ranum Khairunisa. Aku tertawa ketika mama memuji sambil melipat kedua tangan di dada. Tatapannya jatuh padaku yang tengah mengikat rambut di kuncir kuda. Setelah beberapa saat bersiap, kami pun berangkat. Toko aku tutup terlebih dahulu, kemudian segera masuk ke dalam mobil dengan duduk di belakang kemudi. Ini kali pertama mama pergi ke kedai kopi Sony. Sebelumnya dia hanya tahu tempat, tapi belum pernah datang ke sana. Kita kemana dulu, Ma? Ke kedai atau jalan-jalan dulu? Tanyaku saat di perjalanan. Ke minimarket dulu yuk. Mama mau beli beberapa cemilan buat anak-anak di kedai. Tidak berlebihan bukan jika mama mau berbagi dengan mereka? Enggak lah, Ma. Oh iya, Ma. Kalau mama kesini, si bayi di rumah sama siapa? Sama pengasuhnya. Mama bayar orang dari yayasan buat jadi asisten Sandi. Masa bodoh dia nolak dan bilang tidak srek. Ya gimana lagi? Mama harus mengurus butik, juga merhatiin catering mama. Kalau terus-terusan ngurusin yang sakit karena patah hati, bisa-bisa usaha mama bangkrut. Kontrakan juga lagi butuh perhatian sebenarnya. Banyak sekali yang harus mama urus, Num. Mama memijit keningnya yang semakin keriput. Meskipun sering mengeluh lelah, tapi mama termasuk wanita hebat. Dia masih berbisnis di usianya yang tak lagi muda. Aku banyak belajar soal bisnis dari dia yang berhasil mengembangkan cateringnya hingga semakin kesini semakin meningkat omsetnya. Ye, sampai, ujar Sanum saat kami sampai di minimarket. Mereka turun dari mobil, hendak berbelanja. Aku tidak ikut turun, memilih bermain ponsel dan membaca pesan yang dikirim beruntun oleh Nabila. Kenapa tidak dibales, Mbak? Cemburu ya melihat Sony dekat denganku. Sejak dulu aku dan dia memang sudah dekat. Tapi gara-gara ada kamu, kita jadi renggang. Namun jangan salahkan aku jika mulai sekarang aku dan dia akan kembali dekat. Karena hakikatnya anak muda memang berpasangan dengan yang muda juga, bukan dengan tante-tante anak satu. Bara api mulai menyala di dalam dada ini. Namun aku tetap mencoba tenang, tidak termakan omongannya. Dia hanya membual, mencari cara agar aku marah-marah pada Sony. Tanpa ingin membalas pesan Nabila, aku justru malah membuat story di WhatsApp, mengunggah fotoku yang berada di dalam mobil ini. Tante-tante anak satu katanya, tulisku di bawah foto yang aku posting. Tidak berapa lama ponselku berbunyi. Sony menelponku, tapi tidak aku angkat. Aku malah mematikan panggilannya karena mama dan Sanum yang sudah kembali. Kami langsung pergi ke tempat tujuan utama, yaitu kedai kopi. Saat di perjalanan, aku memperlihatkan pesan yang dikirimkan Nabilah pada mama. Bukan apa-apa, hanya untuk memberitahu mama jika kemungkinan besar Nabilah adalah boneka Mas Sandi yang katanya dijadikan alat untuk menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku dan Sony. Ya Allah, kok mama gemes bacanya, Num. Awas aja, akan mama kasih pelajaran sama anak itu, tutur mama seraya menyimpan ponselku. Aku hanya mengedikkan bau seraya tersenyum kecut. Aku pun inginnya begitu. Tapi bukankah dalangnya Mas Sandi? Berarti Mas Sandi yang harus diberi pelajaran. Setelah sampai di kedai kopi, kami langsung turun dan masuk ke dalam. Suasana kedai sedang sepi. Tidak ada pengunjung satupun yang mengisi tempat duduk. Hingga akhirnya mataku menangkap pemandangan yang sedikit menyesakkan di dalam sana. Bersambung.